Teman-teman yang nonton nanti bisalah di pause waktu sosok pocongnya ini keluar. Ya. Lidahnya panjang. Wajahnya panjang ya kayak. Lidahnya kayak panjang. gitu. Tapi posisi matanya itu, aduh kemana nggak tahu. Nah, kalau aku pribadi masih berkesimpulan bahwa ini settingan sih. Ih parah. Parah. Kasihan masnya yang udah effort mas. Kamu nggak memikirkan perasaan masnya. Iya. Selamat datang lagi di Bukan Cerita Biasa. Oke, kembali lagi dengan saya Din Prasetyo dan saya Rizaldi dengan penampilan baru. ya, rambutmu kayaknya baru potongan ya, Zal ya? Enggak, kemarin keserempet pisau cukur. Ini kita sudah ke episode berapa nih? Mungkin teman-teman pengen tahu nih. Sekarang kita masuk ke episode ke 348. 48 tambah 2 berarti 350. 50. Oke, bohong sekali. Ya. Berarti kita sudah berada di episode 3 di segmen Remas. Remaja. Reaksi misteri Aneh dan seram. Oke, jadi kemarin kita sudah ada 2 episode ya, dan ini adalah episode ketiga. Betul. Kan ada beberapa request nih dari teman-teman. Jadi saya pribadi ya, meskipun lagi kurang fit nih, saya jujur lagi flu. Tapi karena banyak banget yang request untuk episode ketiga. Betul. Nah, jadi kita tetap syuting untuk episode ketiga. Baik, kali ini sama, kita akan merespon juga video-video tentang penampakan-penampakan yang ada di Betul. internet dan media sosial. Ya. Kira-kira berapa yang akan kita reaksi untuk kali ini, Zal? Seperti sebelumnya, kita sudah memilah-milah ratusan video yang beredar di media sosial. Kita pilih 5 paling seram. Oke, kenapa dari ratusan cuma 5? Pilihnya susah. Oke, baik, langsung aja ya. Kita akan masuk ke video pertama. Baik, video pertama kita akan langsung bayangannya seperti pocong. Serem nih kayaknya. Kepalanya dibentur-bentur ya. Serem. Lalu Lagi mandi, orang lagi mandi kayaknya. dibentur-bentur ke Asmi. Coba tetangga pada denger gak ya? Kita teriak-teriak gini. Maaf tetangga-tetangga kalau misalkan tadi kedengeran suara kamu teriak. Jadi Oke. ini prank ya. Oke. Ya. Jadi bentar ya, kita ambil nafas dulu. Jadi jujur saya kaget dan jadi pun juga kaget. Nah, kenapa kamu liatin? Ini jelas bukan video penampakan sih. Ini menurutku jelas ini adalah video kaget-kagetan. prank, jump scare. Tujuannya buat nakut-nakutin ya. Nah, ada tulisannya bayangannya seperti pocong gitu kan. Betul. Jadi kita sebagai viewer otomatis akan fokus di kata itu, kalimat itu. Iya. Dan di situ kan di pintunya, Zal, itu ada kayak orang bentur-benturin, tapi kalau diperhatikan kayak pocong gitu kan. Betul. Setelah itu, kamera bergerak perlahan ke arah kanan dan ternyata ada Pocong beneran. nggak expect kan, kita nggak Betul. expect ke situ gitu. Ya, dan emang kagetnya kita barusan itu natural. Jadi gini disclaimer teman-teman, jadi setiap video yang kita react itu benar-benar kita nggak lihat dan kita pun mereaksi benar-benar tanpa skrip ya. Kita lihat apa adanya dan kita reaksi langsung on the spot ketika kita syuting. Ya. Jadi ketika mungkin ada reaksi-reaksi seperti itu dan itu pure apa adanya. Kita ada 34 orang tim yang sudah memilah-milah video ini sedemikian rupa. Kita mengeliminasi dari ratusan video menjadi cuma 5 dan inilah hasilnya. Oke. Nah, oke Zal, pendapatmu Zal tentang video ini barusan? Dari video ini cukup menegangkan karena dibumbui dengan audio yang seram dan kita tidak berekspektasi ternyata di akhir video ada yang tiba-tiba Awalnya benturin pintu sih. Aku fokusnya ke situ. Betul, kita kira di depan pintu di luar kamar mandi ternyata. Mau buka pintu gitu kan. Iya, Ternyata mau dibuka
ternyata. Baik Zal, mungkin kita harus ngambil kesimpulan tentang video ini. Tadi kita sudah ngambil beberapa analisa bahwa video ini memang lebih bertujuan untuk jump scare, untuk nakut-nakutin ngeprank yang nonton gitu. Kalau aku pribadi berpendapat 100% video ini adalah settingan. Berarti kesimpulannya video ini adalah palsu. Pasti video-video kayak ini memang gampang viral sih. Orang akan, cuman menurutku agak sedikit berbahaya karena kadang-kadang kan ada juga yang mungkin orang nonton video itu dengan kondisi yang tidak semuanya fit gitu. Apalagi kalau yang nonton itu orang tua, menurutku agak serem video-video kayak gini. Dan saya pun juga agak nyut-nyutan ini. Lalu disclaimer ya teman-teman, kalau saya mungkin ada sedikit ya, karena memang saya lagi agak flu, jadi mohon maaf kalau itu mungkin kurang nyaman buat teman-teman. Disclaimer dulu sebelum kita lanjut lagi ya. Tapi saya juga nggak nyaman. Baik, itu video pertama. Kita akan lanjut ke video berikutnya. Sebentar. Sebelum kita lanjut ke video berikutnya, saya mungkin mau berpesan sama mas-masnya ini deh. Mas yang bikin video barusan, yang kalau misalkan nonton video ini, saran saya deh mas, meskipun itu memang videonya jump scare dan memang mungkin seru buat teman-teman yang mungkin dalam kondisi sehat, lihat video kayak gitu mungkin nggak masalah ya. Cuman kalau seandainya yang nonton itu dalam kondisi yang mungkin lemah jantung, itu sangat beresiko sekali mas. Nah saran saya, kurang-kurangilah video seperti ini gitu, berbahaya gitu Zal. Setuju nggak? Enggak. Karena video kayak gini tuh memang seru. Oke. Teman-teman yang nonton nanti bisalah di pause waktu sosok pocongnya ini keluar, bisa diidentifikasi sendirilah. Ya. Lidahnya panjang. Wajahnya panjang ya, kayak lidahnya panjang. Gitu. Tapi posisi matanya itu, kemana nggak tahu. Mungkin ini di setting waktu ditutup ini ya, kapas. Jadi nggak kelihatan matanya. Tapi lidahnya kelihatan panjang. Tapi buat teman-teman yang berpikiran kalau sosok ini asli, berlidah panjang, itu bisa jadi semasa hidupnya suka ngomongin orang. Oke, kita kan udah mutus, berarti kita lanjut ke video berikutnya ya. Gak apa-apa, itu mungkin masuk juga sih apa yang disampaikan Rizal buat teman-teman. Mungkin kalau dijulitin tetangga, ya udah liatin video itu tadi aja lah. Iya. Buat pengingat gitu ya. Buat mengingat. Oke, kita akan lanjut ke video kedua. Resiko kurir kagak diambil orderan sayang. Waduh. Ini kasih jalur tercepat sama Google Map kayak gini. Oke, tersesat nih kayaknya. Oke. Langsung pindah. Ini dapat aspal. Ini. Dapat jalan aspal, Serem ya, Jong. Diarahin Google. Jalur tercepat. Oh, bapaknya lagi pipis. Tapi cukup bernyali ya. Bapaknya cukup bernyali pipis di tempat-tempat seperti itu. Mana penampakannya? Ya itu tadi. Itu orang lagi pipis tadi penampakannya. Seriusan? Ya mungkin ini lebih ke apa ya? Pengalaman aja sih. Pengalaman seorang kurir yang mungkin ngikutin Google Map akhirnya masuk ke jalan yang hutan-hutan, yang gelap banget, penerangannya belum bagus gitu. Dan tadi cuma ada orang yang pipis di pinggir jalan sih. Nggak pernah. Itu bukan penampakan karena di sebelahnya ada motor. Iya. Ini. Nah, apaan tuh? Apalagi jalannya rusak banget nih, parah nih. Daerah mana nih? Nah, jadi video ini ya memang video asli sih, video asli. Cuman memang nggak ada penampakan lah di video kali ini. Yang milih siapa sih tadi yang milih video ini? Dari 30 orang masa kayak gini dipilih? Tapi nggak apa-apa ya wes lah, kita akan lanjut. Jadi video ini kita simpulkan adalah video asli. Betul. Tapi nggak ada penampakan. Nggak ada penampakannya. Tapi kita cukup mengapresiasi. Yang pertama, aplikasi Google Map. Masnya bilang ini dicarikan jalur tercepat. Ya memang jalur tercepat. Cuma jika jalannya itu mulus dan bisa berkendara,
dengan kecepatan 100 km per jam. Oke, itu jalur sebagai cepat, dibilang jalur cepat. Tapi dibilang jalur cepat tapi jalannya seperti itu. Aku ada pengalaman juga sih soal Google Map ya. Memang kadang-kadang si Google Map itu memang disetting secara algoritma untuk mencari jalan tercepat. Seperti itu. Dan itu saya pernah pulang malam-malam dari wilayah ya, karena kebetulan saya tinggal di Semarang. Ini informasi buat Masih orang Semarang? Enggak sih, kabupaten sih. Oh, oke. Nah, waktu itu pulang dari Semarang ingin ke Ungaran dan itu lewat hutan-hutan. Itu jalannya benar-benar gelap. Serem banget sih. Nah, itu pengalaman yang mungkin kurang enak menggunakan Google Map. Ya, jika teman-teman Ragu. Iya, apa? Ragu dengan map yang diberikan, saran yang diberikan Google Map, mending jangan dipaksain. Gitu sih pesannya. Tapi kalau sudah disarankan oleh Google Map dan Anda sendiri yang memencet apa, Mas? Menekan atau mencari lokasi yang sudah ditentukan oleh Google Map. Ngomong apa sih? Jadi jika sudah dapat jalur dari Google Map, langsung gas aja. Pastinya. Tadi sebentar, ini inkonsistensi. Tadi kamu bilang kalau disaranin dan nggak mantep jangan. Tiba-tiba kalau disaranin gas aja. Yang bener yang mana? Oke, yang barusan di-cut aja. Jadi kesimpulannya adalah asli, tapi nggak ada penampakan. Nggak ada penampakan, tapi cukup menegangkan sih. menegangkan Daripada yang awal tadi. Ya, saya mengapresiasi bapaknya yang pipis di tempat sembarangan seperti itu tadi. Baik, kita lanjut video berikutnya. Rojok mangga, rojok kunti. Rojok itu apa sih? Rojok Apa? Nusuk. Kalau bahasa Jawanya nyongrok. Nyongrok. Bahasa Jawanya nyongrok. Oke, apaan nih? Udah. Iya. Ya, karena ini kualitasnya videonya bener-bener pecah banget gitu. Iya, ini mungkin .3GP ya. Nah, di sini memang di video ketika kita lihat pelan-pelan geser ke belakang itu memang sedikit ada kayak sosok itu di atas pohon. Iya, bayangan yang kayak asap siluet. Iya. Tapi gini, yang kita jujur aku pribadi nggak bisa ngambil banyak kesimpulan dari video ini. Pertama, dari sisi kualitas video. Ya, memang mungkin ini video reposan yang kesekian kalinya. Terlepas ini asli atau enggak, sebenarnya aku belum bisa memutuskan sih dari video ini. Cuman tetap kita harus ngambil kesimpulan nih, ini asli atau enggak. Iya, Jal itu. Atau kita skip aja lah, karena ini kualitasnya nggak terlalu jelas. Jangan. Saya yakin video ini asli. Tapi aku nggak setuju loh kalau ini asli, karena nggak jelas, nggak bisa ngambil kesimpulan. Oke, jadi kita reaction Skip ke aja. mas-masnya aja ya. Gini aja lah, kita mungkin backgroundnya gini. Dari video ini menunjukkan seorang mas-mas yang lagi mau apa ya? Nyongrok sesuatu makhluk atau apapun itu di atas pohon. Nah, secara logika lah, ketika malam hari ada makhluk kayak gitu malam-malam di atas pohon, terlepas itu Asli asli atau tidak. Siapa tahu memang nggak bisa turun dari sore. Daripada gitu mending ngambilin tangga, suruh turun, anterin pulang. Kasihan juga gitu kan di atas pohon dia. Diajak turun aja, nggak usah disongrok-songrok gitu kan. Songrok itu bahasa Indonesianya apa sih? Nusuk ya? Nyodok. Oke. Bola sodok kayak gitu. Iya. Baik, berarti kesimpulannya Zal, video ini asli atau palsu? Menurut saya video ini asli. Baiklah. Aku ikut aja sih. Sebenarnya aku nggak ada kesimpulan. Oke, Soalnya nggak ada terusannya setelah disodok tuh, malah belum disodok. Jadi nggak ada terusan videonya. Entah itu habis disodok terbang, disodok hilang, disodok jatuh. nggak ada. Baik, kita lanjut ke video berikutnya. Video keempat. 4. Ya tadi kan 3. Oh iya. Iya, kita lanjut ke video keempat. Wait, Ayam. bentar. Kita play lagi. Apa sih? Saya ulangi lagi ya.
Sih. Ada sosok hitam dipukul. Oke. Tadi suara apa ya? Ini ada suara yang Teriak-teriak. Oh, teriak-teriak itu adalah sound effect. Bisa dicari di Google atau di YouTube, itu banyak sound effect seperti itu. Jadi video ini sudah melalui proses editan tapi audio. Oke, itu dilihat dari pergerakan sosok hitamnya itu waktu dipukul dia terbang ke atas ya. Nah, Anda harus melihat video ini di episode sebelumnya di channel Bukan Cerita Biasa. Kita juga sempat mereview video ada penampakan sosok kaki dan dia waktu terbang itu ada tumpuan untuk iya, melompat. harus numpuk kayak orang mau loncat. Jadi kakinya agak ditekuk sedikit baru dia pergi. Nah, itu orang asli. Yang ini nih tanpa ada apa nih Mas? Apa-apa. Mau ke Mas benerin rambut sih. Buat yang sosok hitam ini dia langsung terbang tanpa ancang-ancang. Ini baru asli. Tapi audionya nggak asli. Oke, gini. Ini analis aku ya dari video ini. Pertama, memang ini mas-mas entah ini lagi di mana tiba-tiba ada sosok hitam. Cuman kita coba berpikir rasional sih Zal dari video ini. Memang pergerakannya dia cepet banget ke atasnya set gitu. Mungkin nggak? Misalkan di sampingnya ada ruangan, terus itu ternyata boneka yang mungkin ditutup kain, ditarik pakai ini. Bisa Possible jadi, nggak? bisa jadi, bisa jadi, Bisa jadi nggak? bisa jadi. Karena kita coba play lagi ya. Suaranya tadi di sini tadi langsung kayak pindah ke sana gitu. Itu apa lagi? Suara yang teriak. Yang teriak itu audio editan Mas. Oh, Ya, kamu tahu, audio pernah lihat? editan. Nah, dari beberapa video yang pernah saya lihat itu saya pernah nemu Yang ini. suaranya. audio suara Oke. ini. Berarti dari audionya ini editan terus. Betul. Nah, kalau aku pribadi masih berkesimpulan bahwa ini settingan sih. Ih, parah. Parah. Kasihan Masnya yang udah effort, Mas. Kamu nggak memikirkan perasaan Masnya. Iya. Seperti logikaku tadi, mungkin ini jelas di samping ada ruangan, terus itu boneka dikasih kain hitam, ditarik, udah bisa Oke. bikin video kayak gini. Setuju. Baik, kesimpulannya video ini adalah palsu. Pertama, syarat dari audio jelas itu editan, dan saya tetap berkesimpulan ini adalah seperti itu, gitu loh. Maksudnya dengan boneka ditarik kayak gitu. Ya. Dan kalau seandainya beneran lah, logikanya gini, ketika memang ini hantu beneran, kenapa Masnya sampai sempet Ngambil papan. papan? Ya. Dan kenapa sempet memposisikan kameranya di situ? Kok Posisinya- timingnya bisa pas? Ya, timingnya bisa pas, posisinya bisa pas, angle-nya bisa pas. Jadi serba kebetulannya itu menurutku perlu diragukan gitu. Ya. Sehingga kesimpulannya adalah palsu. Oke. Baik, gitu aja sih untuk video ini. Jika teman-teman tidak setuju dengan pendapat kami, boleh Komen. di kolom komentar. Betul. Saya tuliskan Ya. apa yang ada. Sampaikan argumen teman-teman berpendapat mau itu mendukung kita Asli yang atau palsu. ya. Jadi free lah, free, tinggal ketik-ketik apa kayak mau menghujat kita juga jangan. Berikutnya kita akan lanjut ke video ke 5. Merinding. Apaan tuh, Wak? Apaan tuh, Wak? Wak Danu ini kayaknya, Pak. Aman gak, Wak? Ini kayak rumah kosong atau gimana sih? Iya, sepertinya. Astaga. Wak! Kang, gak bisa, Kang! Kang! Bentar, kita selesaiin dulu video. Iya.
Ya Allah, kok gue yang bawa kamera sih bangke? Kang, nggak dia, Kang. Itu didinya. Bisa muncul di sini. Saya cuma pertama dari yang saya lihat dari video ini, saya cuma mau ngapresiasi aktingnya masnya. Itu bener-bener natural banget. Aktingnya loh ya, itu sangat natural dan kemungkinan masnya ada habis teater. Oh ya, orang teater. Dan itu bisa tangannya bisa di acting tremor-tremor gitu. Iya. Nah, dan waktu hantu kakek-kakeknya muncul, itu natural banget. Betul. Natural dan kelihatan banget settingannya. Ya, terlalu jelas. Yang pertama terlalu jelas. Terlalu jelas kalau Bukan hantu. Ya, bukan hantu asli. Bukan hantu asli. jelas tadi kalau teman-teman lihat itu kan kayak orang diberi make up dengan pakaian serba hitam, seakan-akan mungkin kakek-kakek kayak gitu kan yang dimaksudkan, dan jelas banget itu orang gitu loh, bukan hantu. Betul. Ini dari pengalaman teman-teman saya yang saya dapat cerita dari mereka yang punya pengalaman horor mistis secara langsung dan melihat sosok secara langsung itu. Dan live ya berarti? Live. Ditayangin nggak di? Oh enggak, dia nggak punya TikTok soalnya. Jadi yang pertama penampakan sosok itu yang pertama nggak jelas. Antara sekelebat asap atau sosok bayangan-bayangan kayak gitu. Yang kedua, kalau itu terlihat jelas, yang pertama katanya itu bisa berupa sosok yang emang cantik banget, dan rusak banget. Yang nanggung di tengah-tengah itu nggak ada. Yang nggak bersih banget, tapi nggak rusak juga, nggak rusak banget gitu. Sepengalaman teman-teman saya yang cerita itu nggak ada yang. Kan kalau yang nanggung di tengah-tengah kan nggak ada. Kalau yang nanggung kebutuhan kita ada nggak? Nah itu. Jadi benar Zal. Beberapa testimoni dari teman-teman yang memang mereka itu memiliki kelebihan dari kecil atau mungkin ketika mereka sudah dewasa kelebihan itu muncul, itu memang mereka bercerita bahwasanya penampakan tidak bisa sesolid tadi, apalagi menggunakan kamera. Dan pokoknya teman-teman bisa kritisi lah, bisa melihat analisis dari sebuah video yang katanya penampakan. Ya memang kalau saya sih lebih mengkategorikan video ini adalah video hiburan. Betul. Yang tujuannya adalah seru-seruan aja, mungkin di tempat, di rumah yang sudah di abandoned, atau di rumah yang sudah ditinggalkan, sudah nggak ada penghuninya. Di situ bikin konten, terus bikin penampakan-penampakan yang tujuannya buat seru-seruan, ini nggak masalah sih. Tapi kalau masnya itu ngeklaim bahwa itu penampakan hantu asli, ya pendapat kami itu settingan gitu. Seperti itu teman-teman. Bisa disimpulkan kalau video ini palsu. Itu. Jadi ini sudah 5 video yang kita review Zal. Jadi ini sudah episode ketiga ya dari Remas. Kayaknya kita perlu membuat segmen baru sih Zal. Jadi cerita teman-teman tentang pengalaman mistisnya atau pengalaman horornya, atau mungkin dari saudara teman-teman, kakek, mertua, buyut, tetangga, RT, RW, kepala desa, terus DPRD, semuanya warga negara, baik warga negara nasional maupun internasional. Boleh kirimkan ke alamat email kami di hello.bukanceritabiasa@gmail.com. Nanti kita akan angkat cerita tersebut di Bukan Cerita Biasa di segmen baru kami. Apa segmen baru kami? Nantikan. Betul. Nah itu aja sih kayaknya untuk episode kali ini Zal. Nah kira-kira nih buat teman-teman supaya channel kita ini lebih berkembang, teman-teman harus ngapain nih Zal? Like, comment, dan subscribe video kita. Dan jangan lupa
selalu berpikiran positif saat melihat video-video horor yang beredar di Internet. sosial media atau internet yang kalian lihat. Jangan langsung menyimpulkan video itu asli dan membuat kalian jadi semakin paranoid atau penakut. betul. Oh, jangan. Oke, begitulah untuk episode 3 kali ini, episode Termas, dan sampai jumpa di Bukan Cerita Cerita biasa.